action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Bapak ya di mata pelajaran desain multimedia interaktif. Kali ini mungkin kita akan membahas sedikit materi yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu belajar tentang UX kalau nggak salah ya. Di sini Bapak mau absen dulu ya untuk ini ada berapa orang yang hadir. Coba Hasnan bro, Hasnan hadir. Hadir Pak. Rizky hadir. Hadir Pak. Oke, terus Astrid hadir. Hadir Pak. Terus Diva. Hadir Pak. Dan terakhir ini Nazir hadir. Hadir. Oke, mantap. Oke, kita mulai dengan pembelajaran hari ini, yaitu making UI from scratch gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi user interface itu? Jadi fungsi user interface itu adalah mempresentasikan program kalian atau aplikasi kalian gitu, untuk supaya si user itu ngerti apa yang kita buat gitu. Misalnya kayak aplikasi game yang mau kalian buat saat ini gitu ya. Nah, itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk mempresentasikan visual aplikasi kalian gitu ya. Supaya user ngerti gimana sih ini cara mainnya atau gimana ini cara makainya gitu. Terus kita lanjut. Saya di sini ada sedikit ice breaking gitu ya. Coba di sini lihat. Agenda dulu ya. Di sini saya ada agenda untuk hari ini. Mungkin kita bukan cuma ini aja ya. Mungkin nanti kita ada sesi untuk perancangan user template gitu ya. Dan kita juga kalau misalnya waktunya memungkinkan, kita akan melakukan praktik di aplikasi Figma untuk membuat sebuah user interface gitu ya. Di sini kita akan pengenalan dulu terhadap Figma, terus pengenalan interface Figma, yang ketiga ada pengenalan tools Figma gitu ya. Di sini saya mau ngajak kalian dulu untuk ice breaking gitu ya. Coba kalian lihat di sini mana yang lebih enak dilihat gitu. Yang kiri atau yang kanan? Bebas aja, siapa aja yang jawab. Yang kanan. Yang kanan ya. Itu siapa yang jawab tadi? Halo. Jadi yang jawab siapa? Saya Pak. Oh, Nazir ya. Nazir. Oke, benar kata Nazir. Kalau UI itu kan yang dipandang itu yang sebelah kanan. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkan beberapa prinsip desain gitu di user interface mereka. Jadi mereka nggak asal bikin user interface gitu ya. Kayak di sebelah kiri itu kan ada yang fontnya hilang, atau ada yang fontnya yang warnanya kurang kontras, atau misalnya kata letak simbol dan lain-lain itu kurang tepat juga gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Speakingnya udahan. Nah, sini saya mau perkenalkan dulu aplikasi yang akan kita pakai buat praktik hari ini, yaitu Figma. Jadi Figma itu apa sih? Jadi Figma itu adalah software untuk merancang tampilan antarmuka platform website atau aplikasi Android maupun iOS. Selain untuk web dan Android juga, kalian bisa juga bikin user interface buat project game kalian nanti gitu ya. Nah, selain itu ada juga aplikasi yang sama gitu ya, seperti Figma itu ada Adobe XD, Octopus dan lain-lain gitu ya. Kalau mau dicari banyak. Tapi yang banyak dipakai saat ini ya ini Figma, karena bukan hanya karena gratis, tapi juga bisa dikerjain bareng gitu. Jadi misalnya kalian ada project user interface gitu, kalian bisa ngerjain project kalian bareng-bareng gitu. Nah, sini ada interface Figma-nya gitu ya. Di sini di sebelah kiri sini ada layer panel. Layer panel ini apa fungsinya, Pak? Nah, fungsinya itu kayak di Adobe Illustrator misalnya. Kalau kalian mau naruh file atau aset gitu, nanti aset-aset itu akan disusun oleh layers gitu. Layers itu jadi misalnya kalau kalian mau buat satu frame gitu, nah, kalian bisa masukin aset-asetnya di situ tanpa harus dicampur dengan layer yang lain. Terus ini ada properties panel. Properties panel ini fungsinya untuk mengubah properties objek kalian. Misalnya kalian mau mengubah
kotak mau kalian ubah ukurannya misalnya jadi 1080 kali 1920 gitu ya, atau misalnya kalian mau bikin lingkaran tapi misalnya diameternya dari 14 cm jadi 12 cm misalnya, itu bisa juga. Nah sini terus ada toolbar. Di sini toolbar ini fungsinya untuk mengolah si aset-aset kalian. Jadi kalau misalnya di sini kan ada shape tool, pen tool gitu kan ya, yang nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, fungsi-fungsi dari tools itu bukan cuma membantu kalian untuk membuat sebuah aset, tapi kalian tools itu juga bisa ngebantu kalian untuk bikin prototype user interface kalian gitu. Oke, maaf ya tadi Bapak putus-putus. Di sini Bapak lanjut ya. Di sini ada hamburger menu. Jadi hamburger menu ini banyak fungsinya ya, untuk save file atau ngedit atau merubah objek juga bisa, atau mau ngolah vektor juga bisa di sini. Jadi hamburger menu ini banyak kegunaannya gitu. Jadi bukan hanya tools yang ada di sini, tapi kalian juga. Nah, di sini juga ada plugin. Plugin ini bisa kalian pakai buat membantu bikin portofolio user interface kalian. Misalnya kalian mau download aset, atau misalnya kalian mau pakai plugin yang misalnya bikin chart gitu kan. Kalau di Figma sendiri kan nggak ada kan fasilitas chart. Nah, kalian bisa mencari plugin yang mungkin fiturnya nggak ada di Figma gitu. Nah, terus di sini ada select tool. Select tool ini ada apa aja sih Pak? Nah, di sini ada move dan scale. Move ini apa? Move ini untuk memindahkan objek kalian dari posisi yang begini jadi posisi yang begitu gitu ya. Terus untuk scale sendiri, scale itu untuk mengubah mengubah ukuran objek. Jadi misalnya kalian mau merubah lingkaran bisa dari 14 cm diameternya gitu ya. Kalian merubah jadi 12 cm. Itu bisa di scale tool. Atau mungkin ada cara lain, misalnya di layer properties kita bisa merubah juga di situ selain di scale gitu ya. Terus ini ada frame tool. Frame tool ini ya untuk membuat frame. Mungkin kalau di Adobe Illustrator itu canvas ya namanya, canvas. Atau artwork nah ya, artwork. Nah, sini frame ini bisa diatur sama kita ukurannya dari di layer properties gitu ya. Terus untuk slice sendiri mungkin seperti ya slice-nya Adobe Illustrator. Jadi kalian bisa ngebagi template kalian, misalnya mau dibagi 4 atau dibagi 2, bisa dipakai tools ini gitu. Terus di sini ada shape tool gitu ya. Nah, shape tool ini ada beberapa bentuk ya. Ada rectangle, ada line, ada arrow, ada ellipse, ada polygon, bisa bikin bintang juga, star gitu ya. Sama bikin dari gambar kalian sendiri, atau misalnya dari gambar-gambar yang referensi dari internet gitu ya. Kalian bisa bikin shape-nya sendiri di flash image gitu ya. Terus ini ada drawing tool. Drawing tool ini cuma ada pen sama pencil. Pen ini lebih mudah dari pencil kalau nggak salah. Pen ini fungsinya untuk membuat pad atau titik-titik gitu ya, titik-titik yang tersambung supaya membentuk suatu gambar atau objek gitu ya. Kalau pensil beda lagi. Kalau pensil itu bisa dipakai buat gambar, misalnya gambar garis abstrak gitu atau sembarang tapi nggak pakai titik-titik. Kalian bisa gambar sebebas mungkin, maunya kalian kayak gimana. Nah, itu pensil namanya. Terus di sini ada text tool ya. Text tool di sini berfungsi untuk menambah teks yang udah jelas gitu kan ya. Terus ini ada hand tool untuk memindahkan viewpoint atau sudut pandang objek. Misalnya hand tool itu misalnya kalian lagi ngedit di bagian atas, kalian bisa pindah ke bawah tanpa menggeser si objek tersebut. Terus di sini comment tool untuk menambah catatan gitu ya di situ. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan template user interface masih yang pelajaran yang sama gitu ya. Kita hari ini akan melakukan praktik penggunaan Figma, terus pembuatan template, lalu pembuatan tombol gitu ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video yang Bapak udah download gitu ya. Coba lihat dulu ya. Oke people, with the spirit opening, jika kalian sudah membaca dokumen seperti Getting Started Guide ini, mungkin akan mudah untuk kalian ketika kita coba untuk mempelajarinya dari dasar ya.
Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur unggulan dari Figma. Nah mungkin untuk video Bapak percepat aja ya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Nah hasil akhirnya itu bakal seperti ini gitu untuk kalau kalian bikin user interface di Figma gitu. Nah ini contohnya untuk aplikasi mobile gitu ya. Kalian bisa ngikutin dari video ini atau kalian punya referensi sendiri nanti pas praktek boleh. Oke Bapak skip aja mending ya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Nah sini ada perancangan template dan user interface tahap 2. Di sini kita akan benar-benar mempraktikkan penggunaan Figma gitu ya. Terus kita juga akan buat template seperti contoh tadi di video gitu ya. Dan kita akan mempraktikkan membuat tombol gitu ya. Nah, sini Bapak kasih contoh dulu untuk user interface-nya. Kalian akan membuat user interface seperti ini. Ini apa Pak? Nah, ini adalah user interface website gitu ya. Kalau mungkin bedanya adalah website itu website itu lebih besar gitu ya ukuran frame-nya, lalu untuk aplikasi Android itu lebih kecil frame-nya gitu seperti tadi di video pertama gitu untuk iPhone X dan iPhone 8 gitu ya. Terus ini Bapak mau bahas dulu sedikit tentang layout website gitu ya. Kenapa harus pakai layout? Supaya user kita itu nyaman gitu menggunakan website kita. Bukan hanya soal estetik tapi juga harus bisa dibaca atau usability-nya tinggi lah kalau kita bisa sebut gitu ya. Di sini ada contoh satu yaitu website dengan layout F gitu ya. Layout F ini biasa digunakan untuk produk-produk bukan untuk produk-produk ya, mungkin untuk produk dengan storytelling yang banyak gitu ya, kayak di sini misalnya grow faster bla 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 gitu ya. Nah, mereka menggunakan layout F untuk mempresentasikan produk-produk mereka gitu, mulai dari logo atau nomor telepon atau misalnya logo-logo yang lain gitu kan ya. Nah, itu untuk layout F. Di sini terus ada layout Z gitu. Nah, layout Z ini sekarang udah banyak dipakai juga ya di website gitu ya. Jadi berbeda dengan layout F tadi gitu ya. Kalau di layout Z ini kita arah pandang matanya itu dari kiri ke kanan terus ke bawah ke kanan lagi. Nah, di sini apa sih fungsinya emang Pak? Bedanya layout F sama layout Z gitu ya Pak. Nah, jadi di layout F sama layout Z itu bedanya mungkin kalau di Z itu kita mentingin tulisan juga ya. Bukan berarti di layout F juga tidak mementingkan tulisan gitu ya. Tapi mungkin di layout Z, di website dengan layout Z gitu ya, representasinya lebih apa ya, kalau kita sebut lebih unik lah, karena patternnya itu yang dari kiri ke kanan terus ke bawahnya membentuk sebuah huruf Z gitu. Mungkin sini ada yang bertanya, salah. Ada yang punya pertanyaan? Oh, ini saya putus lagi nih. Maaf ya anak-anak, dari tadi Bapak putus terus ya. Ini internetnya di sini lagi jelek banget. Gimana guys? Ada yang mau tanya? Pak tadi kalau bikin kayak gitu tuh pakai Figma ya Pak di video ya Pak? Iya, betul. Itu, Ini Rizky ya? ya, Figma-nya gratis nggak sih Pak? Seperti tadi yang udah disebutin sama Bapak ya, kalau Figma itu memang gratis ya. Kecuali untuk aplikasi seperti Adobe XD atau Octopus gitu ya. Nah, kalian bisa di situ harus bayar kalau di situ. Kalau di Figma kita gratis, plus kita juga bisa berkolaborasi istilahnya begitu ya, berkolaborasi dengan teman setim kita gitu untuk membuat prototype user interface di Figma gitu. Mungkin gitu aja Rizky, gimana? Jelas? Berarti kalau kerja kelompok bisa pakai Figma ya Pak? Nah, bisa banget. Bisa banget tuh kerja kelompok pakai Figma bisa. Kalian misalnya mau ini kerja kelompok pakai Figma, jadi biar teman-teman kalian nggak ada yang numpang nama doang ya, semua harus kerja kan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kayaknya cukup ya.
Stop share dulu ya. Bapak kalau nggak salah udah bagi kelompok ya kemarin. Halo. Ini pada kemana ini? Coba kalian masuk dulu ke situ deh. Setelah kalian masuk ke situ, berarti Bapak jelasin tugasnya gimana. Pak, kita muridnya ada yang bukan manusia, Pak. Oh, siapa tuh? Ada murid yang bukan manusia, siapa tuh? Oh, Nazir. Ya ampun, Nazir, kamu bukannya ini malah nyoba di filter. Balikin lagi coba Nazir ke apa namanya itu? Ke muka kamu coba. Lucu kayak gitu Ya, tapi Pak daripada yang asli Pak. Kan murid. Oh, murid gitu ya. Kayaknya boleh mungkin buat hari ini kita coba pakai filter ya. Supaya lebih interaktif aja deh. Bagus tuh idenya Nazir, makasih loh. Oke, kalian sekarang masuk dulu ke Figma ya. Masuk dulu ke Figma. Ini udah ada berapa orang? Bentar. Baru ada siapa yang namanya? Baru ada Astrid, Diva, siapa ya namanya? Ini yang udah masuk siapa aja? Ya ampun, kalian memang baru nyobain Figma ya. Mungkin kalau kalian nanti misalnya ada project UAS, kalian bisa pakai aplikasi ini buat bikin user interface buat project kalian gitu ya. Sekarang mungkin kita praktik dulu aja deh. Baru 3 ya, baru 3 yang masuk. Oh, ada gambar love di situ. Itu Diva pakai pen tab ya? Kayak mouse, Pak. Mouse bisa bikin kayak gitu pakai mouse ya? Mantap. Bisa. Oke, udah ada semua ya, ini udah ada. Oh, tinggal Rizky yang belum masuk ya, Rizky. Pak boleh kirim orang nggak Pak? Saya habis ganti. Boleh. Guys. Bentar. Cara mouse gimana? Nah, kenapa Nazir? Coba lagi. Cara menggambar gimana? Oke, nanti kita praktekin ya gimana cara ngegambar di sini. Pakai pen tool. Pen tool, itu pen tool benar. Itu benar tuh pakai pen tool. Gambar pakai pen tool sama pensil juga bisa sebenarnya Nazir. Oke, udahan dulu ya gambarnya, udahan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau kalian mau coba-coba boleh lah. Kita sekarang mau praktek membuat apa ya? Buat template. Bentar, saya ini dulu deh. Saya kasih dulu gambarnya. Nah, kumpul sama kelompoknya di yang udah saya pisahin di sini gitu ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Oke. 1 Astrid. Coba kumpulin, coba kursor kalian tolong arahin ke kotak tadi yang udah saya buat coba. Biar saya tahu ini siapa aja nih kelompok. Oke, Astrid kelompok 1. Asal kelompok berapa? Kenapa keliling-keliling begitu? Oke, boleh. Buat nandain kalian kelompok berapa, boleh kalian bikin tombol senyum di situ atau apa, terserah. Saya tadi kelompok berapa ya, Pak? Diva itu kelompok. Saya stop dulu deh. Oh, Diva itu kelompok 2 sama Hasnan.
sama Asnan ya, kelompok 2. Ya. Oh, kalian emang kreatif banget ya di sini ya kelasnya. Ya ampun, saya nggak nyangka. Oke, udah dulu ya gambarnya. Udah dulu ya gambarnya. Kita lanjut lagi nanti ya kalau udah beres. Nah, coba hapus dulu. Nah, di sini, ya ampun, Rizky masih pengen eksperimen di sini ya. Baru pakai Oke, bisa stop dulu ya. Figma excited banget, Pak. Oke. Sekarang kita belajar dulu ya. Oke, udah kumpul sama kelompoknya masing-masing sini. Ya, udah kumpul semua. Oke, kita hari ini akan coba praktik Figma di sini ya. Kita akan coba membuat kalau istilahnya itu duplikatnya website ini gitu ya. Mungkin bentar. Saya lupa itu ya. Oke, kita coba dulu buat ini ya, buat apa namanya dulu? Buat bikin website ini. Caranya gimana, Pak? Caranya kita bikin dulu frame-nya di sini. Misalnya kita bikin desktop atau tablet ya. Enaknya yang mana nih, guys? iPhone, desktop atau watch? Kita coba desktop deh. Desktop. Nah. Coba kalian bikin frame di sini gitu ya, di masing-masing apa namanya? Kanvas kalian dari kelompok 1 atau kelompok 2 coba bikin. Pakai frame tuh ya, jangan di Kompas doang. Di saya nggak ada frame tool. Oh, ada frame tool. Coba yang lain, Pak, anggota yang lain coba, jangan ini doang. Copy juga nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Kalau yang nggak ada, yang nggak lengkap fiturnya, kalian bisa copy dari Bapak frame-nya. Caranya gimana, Pak? Caranya kan up dulu visualnya. Nah, voila. Oh. Nah, jadi kayaknya ada gangguan ya. Bukan gangguan sih, kayak ada masalah teknis gitu. Berarti kamu sekarang coba refresh lagi browsernya. Hey, kenapa jadi ramai begini? Stop dulu ya, stop dulu. Nanti kita lanjut lagi ya setelah ini ya. Pertama kita pilih dulu warna, terus add properties. Frame-nya di select dulu, terus ke fill, lalu di sini kita klik dulu warna. Tolong ya, nanti gambar-gambarnya nanti dulu ya. Nanti dulu gambar. Kita praktek dulu sekarang ya. Cukup. Jadi eyedropper pencet apa, Pak? Eyedropper itu kita ke layer properties dulu yang belah kanan. Terus kita fill di sini terus. Jadi pencet fillnya. Terus eyedropper di sini. Gimana Diva? Udah? Ayo mungkin dipercepat ya, ini kita waktu tinggal dikit. Oke Bapak lanjut aja deh ya. Terus kita di sini mau bikin shape gitu ya. Nah Bapak mau nanya nih, kalau bikin shape itu gimana caranya? Terus di menu apa? Bapak tutup dulu ya. Di shape tuh Pak, di rectangle. Oke, benar. Di shape tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Ini jangan bikin kotak dulu gitu deh. Kita bikin kotak dulu yang ini nih. Nah, sini ada yang mau nanya dulu gimana? Ada yang mau nanya? Kalau bikin kayak gitu berapa lama, Pak? Bikin ini? Kalau bikin ini sih mungkin 1 hari juga selesai ya. Tapi kalau misalnya website kliennya pengen yang ribet-ribet gitu, mungkin bisa sampai 3-4 hari gitu Pak. Rizky ya. Nggak ada yang mau nanya ini buat tombol-tombolnya. So, kita lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Sekarang kita mau buat kotak yang ada di sini nih. Ya.
Caranya gimana Pak? Tadi kata Asnan dia udah bilang katanya pakai rectangle di shape tuh. Caranya gimana? Kita tarik ini. Bapak, itu yang Ya. kalau apa mau nambahin lengkungan di pinggir kotak itu gimana ya? Lengkungan pinggir kotak. Oh, yang kayak gini ya? Iya, Yang gini bukan? iya. Oh iya benar. Tadi Diva nanya katanya, gimana sih Pak bikin kayak begitu Pak? Yang kotaknya ada pinggirnya gitu Pak. Nah caranya gini. Caranya kita bikin dulu kotaknya gini. Bikin kotaknya dulu. Terus habis itu kita ke layer properties. Di sini ya, sebelah kanan ini. Kita coba pencet ini independent corner. Jadi cara ngebuletin yang kayak begitu itu pakai corner. Atau misalnya kalian mau supaya lebih cepat ininya matiin gitu ya. Caranya gimana Pak? Nah sini ada titik. Ada titik sini kita tarik. Dibulatkan ya, tuh. Sama bulat. Kita kasih warna yang tadi ya caranya. Seperti ini, ya. Terus warna. Cuma kayaknya ini. Nah gitu ya Diva ya caranya. Ini Diva, kelompok Diva kenapa belum ada progres ya? Komputer saya nge-lag, Pak. Komputernya nge-lag. Bentar, itu siapa yang jawab? Saya, Pak. Hasnan, Pak. Oh iya Rizky. Ah, Oh Pak Hasnan. Rizky. Siap. Ini siapa ini tuh? Kalau nge-lag komputernya coba minta bantuan sama tim lain ya atau anggota lain gitu ya. Nah sini kita tambahin login. Tadi karena Diva udah nanya, kita kerjain aja ya. Anak kagum. Ini ya, ini mirip. Terus gimana lagi? Nah nambah lagi ini apa tuh? Login ya. Nambah lagi tulisan. Ini udah hampir jadi ya. Hampir jadi. Nah sini udah selesai ya untuk apa namanya? Template dan tombol-tombolnya. Mungkin Bapak mau nanya dulu deh. Kalau mau di size frame gimana? Ada yang bisa jawab? Ini kelompok dua kenapa belum ada progression? Apa capek atau udah gimana? Kalau udah capek mungkin Bapak udah aja ya. Oke, kayaknya kita segini dulu aja deh. Kita lihat progresnya masih kelompok. Ya ampun, siapa malah gambar begini-begini, ya ampun. Kelompok 1 progresnya udah lumayan nih. Udah lumayan kan Pak kelompok 1. Iya Pak. Ya ampun. Kalian malah demen pakai pen tool daripada demen pakai pencil tool daripada pakai rectangle tool ya. Oke dah, kayaknya Bapak selesaiin dulu sampai sini deh untuk pematerian kita hari ini. Ya, Bapak kasih kesimpulan aja. Mungkin tadi kita udah belajar tentang Figma. Kita juga udah kenalan sama Figma, dan kalian saking excitednya gitu, kalian sampai bikin gambar yang nggak apa ya istilahnya, nggak nyambung sama pembelajaran gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari Bapak ya untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.